Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan arus kas manufaktur perusahaan PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya Muhammad Dafa, yang kedua Amelia Getty, yang ketiga Putri Mawar Merah Jingga. Lanjut, baiklah saya akan menjelaskan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang, maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen laporan keuangan. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan. Untuk catatan laporan atas keuangan bisa dibilang dengan rangkuman dari semua laporan yang telah kita buat. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca yang diperlukan perusahaan sendiri terdiri dari 3 hal paling utama. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua kewajiban, dan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Getty. Definisi arus kas. Laporan arus kas sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Definisi arus kas juga merupakan laporan yang menyajikan informasi arus kas, yaitu saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir. Yang kedua ada manfaat arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu. Dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Memberikan informasi untuk mengevaluasi, menjadi alat indikator posisi kas di masa yang akan datang, meningkatkan daya banding laporan kinerja operasi berbagai entitas, menilai kecermatan atas taksiran arus kas, dan sebagai indikator jumlah. Komponen arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Sumber penerimaan, yang pertama ada penjualan dan barang jasa, yang kedua ada penerimaan kas dari komisi, yang ketiga ada penerimaan kas dari sewa. Sumber pengeluaran, ada pembayaran kas kepada pemasok jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, dan pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. Sumber penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua ada perolehan saham atau instrumen keuangan lain. Sumber pengeluaran, pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, dan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Sumber penerimaan, ada penerimaan utang bank, penerimaan penerbitan obligasi, dan penerimaan kas dari emisi saham. Sumber pengeluaran, ada penarikan oleh pemilik, pembayaran utang bank, pembayaran utang sewa, pembayaran dividen kas, dan pembayaran kas kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Mawar Merah Jingga.
Metode penyusunan pada laporan arus kas perusahaan manufaktur ada dua, yaitu metode penyusunan langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan dari kedua metode ini adalah jika metode langsung itu berdasarkan buku kas atau bank, sedangkan metode tidak langsung itu berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Nah, dalam metode langsung, harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan atau pendanaan. Nah, sedangkan metode tidak langsung ini, laba rugi di metode ini harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa depan dan masa lalu, serta unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas, investasi, atau penerimaan. Selanjutnya, ada profil PT Primarindo. PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang didirikan pada tahun 1988 dengan nama PT Bintang Karisma dengan status penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Tahun 94, perseroan mencatatkan dan menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menjadi PT Bintang Karisma Tbk. Kemudian pada tahun 1997, perseroan mengganti nama dari PT Bintang Karisma Tbk menjadi PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk yang beralamat di Gedung Tetapuri lantai 3A, Jalan Tanjung Karang, Jakarta. Nah, perusahaan ini bergerak di industri alas kaki, meliputi produksi dan pemasaran sepatu jenis sport atau kasual ke pasar lokal dan internasional. Pada awal pendirian, perseroan memproduksi sepatu sport seluruhnya dengan tujuan ekspor. Namun pada tahun 2002, Reebok yang merupakan buyer utama perseroan melakukan relokasi usaha yang berakibat terhentinya order. Seiring dengan terhentinya order, ekspor tersebut, perseroan mulai merintis penjualan sepatu di pasar dalam negeri dengan merek sendiri yaitu Tomkins. Sampai saat ini penjualan sepatu Tomkins telah tersebar ke seluruh Indonesia. Laporan arus kas perusahaan PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Baiklah, saya akan menjelaskan arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan sebagai sumber penerimaan dan pembayaran sebagai sumber pengeluaran. Hasil dari pengurangan sebagai arus kas neto dari aktivitas operasi. Baca oleh Amelia Getty. Arus kas untuk aktivitas investasi. Ada penerimaan bunga bank dan penerimaan lain-lain sebagai sumber penerimaan yang akan dikurangi oleh pembayaran aset tetap dan pembayaran aset lain-lain sebagai sumber pengurangan yang sebagai arus kas neto dari aktivitas investasi. Arus kas untuk aktivitas pendanaan akan dibacakan oleh Putri Mawar Merah Jingga. Arus kas untuk aktivitas pendanaan itu ada di sini ada sumber pengeluaran yaitu pembayaran hutang Bank Mandiri, pembayaran hutang pihak ketiga lainnya, pembayaran hutang lain-lain serta pembayaran piutang non-usaha. Dan akan didapat arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada kenaikan, penurunan kas dan setara kas, yaitu dengan menjumlahkan arus kas neto dari aktivitas operasi, arus kas neto dari aktivitas investasi, dan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Dan ada kas dan setara kas awal periode, jumlahnya akan didapatkan di laporan posisi keuangan. Untuk 31 Desember 2018 akan mendapatkan kas dan setara kas dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017. Dan untuk 31 Desember 2017 akan mendapatkan dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.